Asli teman-teman, gue seneng banget bikin video ini. Jujur gue excited banget sama Infinix Zero 40 series ya teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu itu gue kan sempat bikin video preview ya untuk si Infinix Zero 40 5G gitu ya. Dan itu gue susah banget untuk cari video B-rollnya pakai TV komersialnya. Karena memang dari Infinix itu dia belum merilis untuk si trailernya itu. Nah, beberapa hari yang lalu Infinix Global ya teman-teman, itu akhirnya dia merilis untuk video trailer dari si Infinix Zero 40 series. Tapi yang ditekankan sama Infinix Global ya teman-teman untuk si Infinix Zero itu Zero 40 gitu ya, maksudnya itu lebih ke yang Zero 40 5G teman-teman. Ya, Zero 40 5G. Gue nggak tahu kenapa mereka itu kayak kurang apa ya, kurang excited untuk yang 40 4G gitu teman-teman. Tapi yang jelas yang gue lihat di video-video trailernya si Infinix itu yang bener-bener dikedepankan itu kayaknya yang versi 5G-nya. Dan seperti yang bisa lo tahu juga ya teman-teman, untuk yang versi 5G-nya ini dia menggunakan prosesor Dimensity 8200 Ultimate. Itu prosesornya sama kayak yang ada dipakai di Infinix GT20 Pro teman-teman. Dan gue juga udah sempat ngelihat video beberapa orang di Malaysia gitu, khususnya yang udah pegang unitnya, itu harganya dibanderol dengan harga 1.699 ringgit Malaysia. Dan kalau misalkan kita convert ke rupiah itu harganya kisaran 5 jutaan teman-teman. Ya nggak bisa jadi patokan juga ya, karena biasanya untuk handphone-handphone kayak gitu Indonesia ya, khususnya market Indonesia gitu ya, itu mereka bakal punya harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara yang lain ya. Kita berdoa aja. Tapi kalau misalkan kita lihat di Infinix Zero 30 sebelumnya yang harganya 2,8 jutaan gitu ya, 2,8 jutaan sampai 3 jutaan kecil gitu teman-teman. Peningkatan harganya ini terlalu jauh gitu kalau misalkan dia mau sampai ke angka 5 juta. Meskipun dari segi spesifikasi, dari segi prosesor itu benar-benar ditingkatkan jauh. Dan seperti yang lo tahu juga ya, di Infinix GT20 Pro itu kan pertama kali dirilis itu harganya sampai di kisaran 4 jutaan gitu teman-teman. Nah, ini bakal dibanderol dengan harga sampai dengan 5 jutaan. Kalau menurut gue sih sebenarnya agak terlalu mahal, tapi ya kita lihat aja. Karena memang si Infinix Zero 40 4G ini nggak cuman ngebawa chipset yang tinggi aja, tapi dia juga ngebawa desain yang cakep. Asli, desainnya itu gue ngerasanya dia cakep banget teman-teman, dengan bentukan frame kamera yang membulat, serta untuk LED flashnya itu dia dibuat terpisah dari frame kameranya, yang lagi-lagi ya menurut gue ini kelihatan keren, berasa padet handphonenya tapi tetap elegan dan minimalis kalau menurut gue. Apalagi dia punya beberapa pilihan warna ya, yang kemarin gue lihat itu kayak ada yang warna burgundi gitu ya, warna-warna pink-pink merah-merah gimana gitu. Terus juga ada warna yang biru ataupun hijau toska juga kayak gitu. Ya untuk yang lainnya juga sebenarnya standar ya, warna hitam kayak gitu. Tapi untuk warna yang burgundinya gue bener penasaran banget, karena ini gue ngelihatnya kayak warna-warna elegan gitu sih teman-teman. Dan ya untuk prosesornya tadi seperti yang udah gue bilang ya, dia pakai Dimensity 8200 Ultimate yang untuk prosesor mid range gitu ya, dia itu bisa mendapatkan skor sekitar 900-an ribu poin untuk skor Antutu benchmarknya. Dan gak cuman itu, di Infinix Zero 40 5G ini ya teman-teman, itu dia ternyata juga punya fitur kamera ultra wide. Ini yang ditanyain banget sama beberapa usernya Infinix, ataupun juga yang entah dia nggak jadi beli handphone Infinix gara-gara nggak ada fitur ini gitu ya, itu adalah kamera ultra wide. Dan gak tanggung-tanggung ya teman-teman, fitur kamera ultra wide-nya itu dia bawa resolusi 50 megapiksel. Gila, itu gede banget ya. Rata-rata handphone dengan kamera ultra wide itu kan paling dikasih 12 megapiksel, 32 megapiksel. Ada sih beberapa yang ngasih di 64 megapiksel, tapi dia ini berani ngasih di 50 megapiksel. Jujur gue penasaran banget, nanti bakal pengen cobain kemampuan fotografi dari si Infinix Zero 40
5G teman-teman. Dan untuk layarnya sendiri, dia layarnya masih menggunakan desain layar yang curve ya teman-teman, dengan punch hole. Dan dia refresh rate-nya itu sama seperti Infinix GT20 Pro yang punya refresh rate ada di 144 Hz. Jadi selain dia mungkin cocok banget untuk dipakai main game, ya meskipun layarnya melengkung sih kalau menurut gua agak meleset kalau misalkan mau dipakai buat main game di layar melengkung kayak gitu. Tapi yang jelas dia dikasih refresh rate 144 Hz. Jujur itu menurut gua ya sebuah game changer sih ya, karena kebanyakan handphone zaman sekarang pun juga punya refresh rate cuman ada di 120 Hz aja. Kecuali memang ada beberapa handphone yang ditujukan untuk main game, itu memang dia dibikin refresh rate-nya ada di 144 Hz. Ya kita tungguin aja. Sementara gue cuman bisa bikin video reaction, gue cuman bisa bikin video preview seperti ini. Kita bakal tungguin aja. Nanti kalau misalkan emang gue udah pegang langsung unitnya, gue bakal bahas lebih banyak lagi. Dan ya udah mungkin segini dulu aja teman-teman. Preview dari trailernya si Infinix Zero 40 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama reactionnya, suka sama previewnya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.